Assalamualaikum, apa kabar Ananda semua? Jumpa lagi bersama Ustazah Arma di semester genap ini dengan pembelajaran kita yaitu tema Bahasa Indonesia mengenai apa itu formulir dan apa itu daftar riwayat hidup. Di sini akan Ustazah sajikan berupa Microsoft PowerPoint tentang penjabaran dari apa itu formulir dan apa itu riwayat hidup. Mengenal, mengisi serta membuat formulir berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Apa itu formulir? Formulir itu merupakan secari kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri. Di sini Ustazah memberikan contoh formulir dan daftar riwayat hidup. Yang pertama yaitu contoh pendaftaran untuk lomba, sebuah lomba, dan juga contoh daftar riwayat hidup ya, bisa Ananda lihat di buku masing-masing tentang pembahasan mengenai formulir dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari formulir. Apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian dari formulir itu? Yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, hobi, tempat dan tanggal pembuatan formulir, serta dibubuhi dengan tanda tangan, nama jelas pembuat formulir. Selanjutnya, ada lagi yang disebut dengan formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang itu merupakan formulir yang berisi nama lengkap, nomor telepon, alamat yang digunakan untuk mengirimkan barang. Di dalamnya terdapat data pengirim, data penerima, dan data barang, catatan kurir, serta tanda tangan nama petugas dan pengirim. Ini ada contohnya, Ustazah ambilkan juga dari buku kita, silakan nanti dicek di bukunya ya nak ya. Contoh pengiriman barang. Contoh formulir pengiriman barang. Selanjutnya, selain formulir pengiriman barang, masih banyak lagi. Ada formulir pendaftaran yang sudah saya jelaskan. Terus juga ada formulir LJK, formulir lembar jawaban komputer. Lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai. Cara mengisinya ada yang diarsir, ada yang disilang. Nah, itu yang dikerjakan oleh Ananda sebelumnya ketika Ananda mengikuti ujian sekolah. Kalau beberapa tahun yang lalu itu Ananda kita yang kelas 6 menggunakan LJK, dan tahun ini insya Allah menggunakan LJK juga. Nanti itu itulah yang disebut dengan lembar jawaban komputer. Selanjutnya di sini juga Ustazah akan menjelaskan bagaimana tentang riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini biasanya dipergunakan untuk keperluan informasi diri. Riwayat hidup itu sendiri berupa tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Dapat ditulis dalam bentuk singkat berupa formulir atau narasi dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Nah, kalau yang sifatnya narasi berarti daftar riwayat hidupnya berupa tulisan dalam bentuk paragraf. Bisa Ananda lihat di halaman 123 ya nak ya. Mungkin bisa dibantu Ustazah untuk memperhatikan halaman 123, 124 sampai 137. Selanjutnya, apa saja yang harus ada di dalam formulir? Informasi yang harus ada di dalam formulir yaitu adalah data diri, riwayat pendidikan, anaknya sekolah di mana. Kalau nanti ketika di SMP itu otomatis yang dituliskan riwayat pendidikannya SD IT Al-Izhar tahun berapa, tahun 2020 misalnya kalau sudah tamat. Riwayat pekerjaan ini bagi kita yang ingin melamar pekerjaan dan sudah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya pengalaman berorganisasi. Ananda Ustazah nanti kalau masuk di daftar di SMP pernah punya organisasi apa di SD, misalnya pramuka, PMI gitu ya, atau dokter kecil dan lain sebagainya, atau kepanitiaan apa saja. Misalnya jadi panitia lomba kreasi siswa di SD. Tapi kalau nanti kita sudah untuk melamar pekerjaan, nanti setelah kita tamat SMA atau kuliah, itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman-pengalaman kita di dalam pekerjaan kita. Itu tuh yang bisa menjadikan rekomendasi kita di dalam pekerjaan kita selanjutnya. Selanjutnya ada keterampilan atau kemahiran. Misalnya anaknya pintar apa?
membuat video, mengetik komputer, dan lain sebagainya, serta prestasi apa saja yang pernah diraih. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk penjabaran Ustazah mengenai formulir dan daftar riwayat hidup. Tetap rajin belajar, tetap semangat. Kalau misalnya tidak jelas penjelasan Ustazah ini, bisa bertanya melalui Ustazah lewat Japri ya, bisa. Terima kasih, tetap semangat.